Shalom. Oke, hari ini kita merayakan Natal kita Mahanaim. Ketika saya mempersiapkan ini, memang kelihatannya klise apa yang ketika saya lagi baca, kemudian Tuhan ngomong di dalam hati saya, merasa bahwa ini yang harus dikatakan. Kelihatannya klise, tapi ketika saya renungkan, ternyata itu bukanlah sebuah klise, sesuatu yang sudah pernah kita dengar atau biasa kita omongin. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, banyak yang sudah tahu tapi tidak menghidupi, gitu loh. Oke, kita buka dulu dah Matius 1 ayat 18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Ini waktu di mana Tuhan melalui malaikat ya. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Oke. Yang saya akan bicarakan adalah yang saya merasakan bahwa kata-kata ini menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika saya baca ini, ketika Tuhan ngomong ini untuk saya khotbahkan ini, ya saya ingat bahwa ketika tahun 2001 itu, istri saya hamil. Karena saya memang tidak menjaga dengan KB. Ya, kalau kita tidak menjaga dengan KB berarti kita pasti mau punya anak. Nangkep ya? Bukan berarti itu Tuhan yang ngasih. Kalau kita nggak KB, ya nggak bakal punya anak. Kalau nggak KB nggak bakal punya anak. Tapi terbalik. Kalau KB nggak punya, ya kan? Karena kalau kita lepasin nggak KB ya berarti kita memberikan diri untuk wanita untuk bisa hamil. Jadi waktu itu memang saya tidak KB. Istri saya tidak KB. Akhirnya lahir. Maksudnya hamil. Waktu hamil itu saya terus terang saya syok. Saya kaget sekali karena ya anak saya satu Mikael itu baru masih bayi gitu loh. Belum setahun. Terus dia lahir lagi. Itu bikin saya syok karena saya susah, nggak punya kerjaan, maksud saya ya nggak jelas lah kerjaannya. Jadi hidup saya waktu itu susah. Artinya yang namanya uang itu nggak jelas, datangnya kapannya itu nggak jelas lah. Jadi ketika istri saya bilang hamil, saya syok berat. Sampai istilahnya tuh kepikiran gitu loh.
Karena memang gimana caranya gedean anak, nggak punya duit buat lahirin segala macam gitu loh. Saya tuh benar-benar stres. Karena memang saya nggak kepikir, memang saya sebetulnya ya karena memang susah, nggak punya duit ya gimana gitu loh, ngurusin anak gitu loh. Tapi ya tetap maksudnya ya kita nggak gugurin atau punya keinginan seperti itu, nggak ada. Kita tetap terima. Cuma memang ya secara manusiawi saya stres. Nah, ketika saya memberikan namanya, karena dalam posisi saya nggak jelas hidup saya nggak jelas. Di sini saya namakan dia Manuel. Dengan tujuan aja adalah begini. Setiap kita anak sebetulnya punya sebuah tujuan, punya arti gitu loh. Jangan asal kasih nama gitu loh. Karena kita harus punya maksud tujuan daripada itu nama buat anak kita gitu loh. Si Mikael karena saya berharap bahwa dia adalah sebagai anak yang kuat. Dan memang dia kuat. Si Manuel ini saya namakan Manuel karena pada saat itu posisi saya adalah susah. Jadi ketika saya ingin memanggil nama Manuel, itu biar otak saya, emosi saya mengatakan bahwa Allah beserta dengan aku. Jadi untuk membuat saya itu dikuatkan. Saya butuh itu karena memang saya takut sekali. Saya khawatir banget. Sampai ketika dia ngelahirin. Efeknya itu saya jarang megang Manuel. Itu efeknya. Jadi karena saking khawatirnya saya jarang sekali megang Manuel. Kalau Kel kagak. Itu membuat rohnya Manuel pun menjadi menolak saya. Itu anak nolak saya. Ketika saya pegang dia nggak mau. Dan itu ketika saya sadar Tuhan tegur saya karena kamu tidak megang dia waktu masih bayi, kamu nggak terlalu memperhatikan dia. Itu yang menyebabkan dia merasa tertolak. Saya bilang saya bukan nolak karena saya khawatir banget. Ya akhirnya mau nggak mau ya saat itu Tuhan suruh saya ngomong sama anakmu ini. Papi minta maaf, kamu berharga. Papi terima kamu. Itu berkali-kali. Mungkin udah ratusan kali saya ngomong begitu. Tujuan adalah supaya anak saya itu tidak ada penolakan. Jadi saat itu saya panggil namain anak saya adalah Allah besertaku. Itu hanya supaya saya ingat. Ketika saya panggil, gua susah, Allah tetap beserta dengan aku. Nah, kelihatannya klise. Ketika saya renungkan, apa sih artinya gitu loh? Immanuel, Allah menyertai kita. Gini loh, arti menyertai itu dalam bahasa Indonesianya itu artinya bersama-sama, beserta. Bersama-sama, mengiringin, menemani, mendampingi. Nah, itu arti kata daripada menyertai atau beserta kita. Berarti kalau Allah menyertai kita, Allah itu bersama-sama dengan kita, Allah itu mengiringi kita, Allah itu menemani kita, Allah itu mendampingi kita. Nah, apa maksudnya? Begini. Manusia itu jatuh ke dalam dosa pada ketika si Adam makan buah terlarang. Otomatis semua manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, Allah menciptakan manusia itu di Taman Eden itu tujuannya supaya dia itu bergaul dengan manusia. Karena Allah itu suka bergaul, suka berkomunikasi, dia ciptakanlah manusia. Tapi problemnya manusianya melakukan dosa. Akhirnya hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus. Dan manusia itu menjadi berdosa, menjadi dibuang di mata Tuhan. Dan kemuliaan Allah itu diambil. Jadi roh manusia atau kemuliaan manusia itu diambil. Karena firman Allah katakan di Roma gitu. Kemuliaan Allah itu diambil daripada manusia. Nah, kemuliaan Allah itulah yang membuat manusia itu bisa berhubungan dengan Allah.
Sehingga waktu di Taman Eden awalnya Allah tuh bisa berbicara, bisa ngobrol dengan ya seperti teman, seperti anak, seperti biasanya gitu loh. Tidak ada sesuatu jarak. Tapi karena kemuliaan itu dicabut, Allah yang kudus tidak bisa menyatu dengan manusia. Karena apa? Dia kudus, manusia berdosa. Jadi dua yang nggak mungkin bisa nyatu. Satu dosa, satu kudus. Allah yang kudus mau mencoba untuk menemui manusia, manusia pasti mati. Dengan kekudusan, dengan kemuliaannya. Nah, saya bisa ngomong gini, saya dulu pernah di tahun 2005, ketika saya mulai diurapin setiap hari waktu itu. Saya pernah sekali diurapin sama Tuhan. Itu saya ngerasain. Badan saya tuh bukan dipotong-potong. Badan saya tuh seperti, kulitnya tuh seperti mau dilepas. Itu berasa sakit. Kayak ada yang mau lepas gitu loh. Seperti ditarik. Nah waktu itu setelah selesai saya ketakutan sekali. Saya bilang, Tuhan ini ada apa? Ini apa gitu loh. Nah di situ ya dalam hati saya katakan bahwa itu namanya urapan untuk kau mencicipi kemuliaan Tuhan. Nah saya bisa bayangkan, saya cuman hanya sedikit doang, nggak tahu loh, pokoknya dikit banget. Itu sakitnya setengah mati. Itu benar-benar kayak pengen dicopot ini di badan saya gitu loh, kulitnya gitu loh, sakit. Nah itu kemuliaan Tuhan tuh begitu besar. Manusia itu nggak mungkin bisa dengan tubuh dagingnya itu bisa ngelihat Tuhan, nggak mungkin. Nah menurut saya seperti Musa ketika dia mati itu nggak diketemukan mayatnya atau jenazahnya atau kuburannya. Itu karena ketika dia naik ke gunung, Tuhan menampakkan kemuliaannya, hancur. Badannya, rohnya naik. Menurut saya seperti itu. Karena nggak mungkin bisa ketemu Tuhan itu dengan kasat mata, nggak mungkin. Yang tidak mengalami kematian memang si Henok dan Elia. Itu terjadi karena tubuh mereka diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Langsung berubah, gitu loh. Jadi tubuhnya berubah. Yaitu gimana itu caranya Tuhan lah. Tapi prinsipnya bahwa manusia nggak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan yang kudus. Karena memang perbedaannya ya Allah yang kudus, manusia itu adalah berdosa. Nah tapi problemnya Allah itu pengen bergaul dengan manusia. Allah itu ingin punya sebuah hubungan dengan manusia. Tapi manusianya berdosa. Nah manusia nggak mungkin bisa ke Allah. Mau nggak mau Allah sendiri harus punya inisiatifnya. Dia berinisiatif sendiri untuk bisa punya hubungan sama manusia. Nah problemnya kalau dia punya hubungan sama manusia, dia harus menguduskan manusianya. Mesti sama dia gitu loh. Mesti sama dengan dia yang kudus. Nggak mungkin dia manusia ketemu dia. Jadi mau nggak mau dia mesti menguduskan manusianya supaya jadi kudus sama seperti dia. Sebagai anak Allah, sebagai Allah, supaya manusia di Allah Bapa bisa komunikasi, bisa berhubungan. Oleh karena itu, karena dia tahu mesti Allah sendiri yang turun tangan, yang beresin ini masalah, makanya dia harus punya jembatan. Dia harus ada yang menjembati antara dia secara pribadi dengan manusia. Nah, makanya dikirimlah itu namanya Yesus. Supaya Yesus ini harus bisa menjadi jembatan antara dia dengan manusia. Jembatan ini adalah manusia berdosa. Kalau dia berdosa dia harus ditebus. Dosanya harus dibayar dulu. Setelah selesai bayar, ini manusia jadi kudus. Nah, untuk bayarnya harus ada korban. Harus ada yang namanya pengorbanan. Karena Allah menetapkan itu dari perjanjian lama itu, makanya bangsa Israel ketika berdosa mereka harus mempersembahkan korban, kambing, domba segala macam. Karena setiap dosa mereka korbani, setiap dosa mereka berkorban gitu loh. Jadi saya bisa bayangkan berapa banyak juta kambing dan domba yang disembelih waktu zaman Israel. Nah, Tuhan menetapkan seperti itu.
Mau penghapusan dosa, mesti ada korban. Nah, makanya dikirimlah aturan mainnya dia yang buat, Allah yang buat, ya Allah yang harus genapi. Nah, aturan mainnya dia buat, korban. Ya sudah, gue kirimin anak gue yang tunggal. Satu-satunya Yohanes 3:16 itu dikirimin dengan tujuan apa? Dia jadi korban. Ketika jadi korban, setiap orang yang percaya kepada Kristus itu dihapusin semua. Akhirnya manusia ini jadi kudus. Nah, ketika kudus itulah barulah Allah bisa berhubungan. Nah, begini. Apa maksud daripada Allah menyertai kita dengan apa yang saya katakan? Kita buka dulu Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Ya kan? Jadi yang pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan atau dosa. Allah punya kerinduan untuk bergaul dengan manusia. Tetapi ada penghalang yang tidak mungkin dilanggar, yaitu dosa. Oleh karena itu, untuk Allah menginginkan manusia berhubungan dengan Dia harus mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membawa manusia kepada Dia dengan cara menghapus dosanya. Dan menjadikan manusia kudus itu supaya sama atau setara dengan Dia yang kudus. Oleh karena itu Dia mengirim Yesus untuk lahir di bumi sebagai manusia dengan tujuan menjadi korban untuk penebusan dosa-dosa manusia. Sebagai syarat untuk manusia bisa datang kepada Allah dan Allah bisa bersama-sama dengan manusia. Maka firman Allah kata gini, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena persyaratannya adalah Allah. Itulah kenapa namanya Immanuel. Karena Yesus adalah wujud dari kebesertaan Allah untuk manusia. Yesus adalah jalan untuk Allah mempunyai akses ke manusia dan tinggal di dalam diri manusia. Nah, jadi harus ngerti ini. Kenapa Yesus itu dikirim ke dunia, ke bumi? Jadi sebetulnya tujuan utama Allah itu adalah Allah ingin manusia itu dia tuh bisa bergaul. Allah itu pengen dengan manusia itu ada sebuah hubungan. Itu tujuan daripada Yesus mati di kayu salib. Tujuan dia Allah itu kirim Yesus. Gitu loh. Supaya ketika orang percaya manusia itu bisa ke dia. Dan dia bisa berhubungan, bisa bergaul. Nah, makanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, ketika mereka firman katakan, barang siapa Yohanes 3:16 itu, barang siapa percaya kepada dia itu kan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sebuah kehidupan yang kekal itu diberikan ketika orang percaya kepada Kristus. Nah, ketika kita mati meninggal, kita itu akan dibawa ke sorga. Nah, di sorga itulah tempat di mana Allah bisa berhubungan dengan manusia. Nah, Allah tidak ingin manusia itu masuk ke neraka. Karena dia pengen manusia itu, dia tuh pengen ada bersama-sama dengan dia. Makanya dia ciptainlah sorga, istilah, dan kemudian Yesus suruh datang ke dunia untuk bisa membawa kita ini semua yang percaya masuk ke sorga. Nah, itu adalah sebetulnya tujuan utama Allah. Jadi bukan cuma hanya menebus dosa manusia. Tetapi Allah ingin sebuah hubungan tercipta antara dia sebagai pencipta segalanya. Ciptaannya itu balik lagi ke dia. Nah, apa maksudnya menyertai? Bahwa Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Begini, ketika manusia percaya kepada Yesus, maka Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang berasal dari dirinya Allah kepada manusia.
untuk Allah itu bisa tinggal di dalam diri manusia. Jadi ketika orang percaya kepada Kristus, kemuliaan yang tadi pergi, yang dicabut dari manusia, dikasih lagi. Gitu loh. Dikasih lagi kemuliaan Allah. Roh Kudus itu adalah kemuliaan Allah. Itu berasal dari dirinya Allah. Jadi dalamnya Allah, dari badannya Allah. Jadi ketika orang percaya, aku mengaku Yesus sebagai Tuhan, di dalam dirinya Allah, dia keluarin, nih gue kasih lo Roh Kudus. Nah, ketika dia berikan Roh Kudus ke dalam diri kita, yang tadinya kita mempunyai roh kita adalah hitam atau roh kita adalah kotor, kemudian dia diberikan kemuliaan itu, roh kita itu jadi bersih. Roh manusia kita dengan Roh Kudus itu menyatu. Jadi kita ini satu dengan Roh Kudus. Kita bukan dua. Ada Roh Kudus, ada roh manusia. Kita ini satu. Roh Kudus ketika kita percaya sama Tuhan, Roh Kudus itu masuk ke dalam rohnya kita dan menguasai rohnya kita. Jadi roh manusianya kita itu adalah kemuliaan Allah dan itu adalah Roh Kudus. Jadi kita ini bukan rohnya yang gentayangan atau roh yang gak jelas gitu loh. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, roh kita itu satu, yaitu Roh Kudus. Makanya Allah melihat kita bukan manusia berdosa lagi. Ini yang harus dicamkan oleh kita. Ini yang harus kita taruh di dalam otak kita. Allah tidak memandang kita lagi sebagai manusia berdosa lagi. Ketika kita percaya sama Kristus, dia menghapus dosa kita. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang itu dia hapus total semua. Amin. Karena firman sekali dikorban, itu korban untuk selamanya. Sekali dia nebus selamanya. Kalau misal tahun depan atau besok kita melakukan dosa, kemudian Tuhan datang lagi untuk menebus dosa-dosa kita, ya itu nggak benar gitu loh. Masa dia berkali-kali nebus dosa kita? Tapi firman dikatakan sekali dia menebus dosa manusia, itu hanya sekali dan selamanya. Jadi Allah menebus dosa-dosa kita itu sekali dan selamanya. Makanya apa? Ketika kita mati, kita langsung masuk ke surga. Amin. Itu maksudnya. Jadi bukan kita menjadi takut, ntar gue udah masuk dosa, ntar gue bisa masuk surga, enggak. Asal kita tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan kita, kita sangkal, kita masih masuk ke surga. Loh, tapi kita bisa melakukan hal yang jahat. Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang jahat, semua ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang tidak enak akan kita alami. Kita mau seperti itu, sok silakan. Tetapi lebih baik kita hidup di dalam sesuai dengan firman, karena memang lebih menguntungkan. Jadi bukan orang Kristen itu ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan membuat kita menjadi susah. Gak boleh ini, gak boleh itu, larangan ini, larangan itu. Enggak. Tuhan tidak melarang. Itu semua adalah keputusan kita yang mau ngelakuin. Karena semuanya ada konsekuensinya. Ada pertanggungjawabannya. Lakukan A, ada. Nantinya kejadiannya apa. Lakukan B, nanti kejadiannya apa. Nah, saya balik lagi. Jadi ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri kita sebagai orang percaya, Allah menguduskan kita. Nah, akibat Allah menguduskan kita, Allah ini melihat kita adalah orang kudus. Percaya? Amin. Allah tidak melihat kita sebagai manusia berdosa lagi, manusia yang harus dihukum. Enggak. Ini yang harus kita pegang, kan itu firman yang mengatakannya. Bahwa kita itu ditebus sekali dan selamanya.
Tapi bukan kita setelah ditebus kita seenak jidat gitu loh hidupnya. Tetapi Allah memandang kita sebagai manusia yang kudus. Kenapa? Karena dia ngelihat Roh Kudus di dalam diri kita. Dia tidak memandang manusia jasmani kita. Jiwa kita, manusia jasmani kita bisa melakukan dosa. Tetapi Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa melakukan atau kena cemar gara-gara dosa. Karena itu disil, dimateraikan. Maka firman Allah katakan di 1 Yohanes itu. Bahwa dia tidak bisa melakukan dosa. Apa yang tidak bisa melakukan dosa? Roh Kudus kita. Roh Kudus itulah total pure, tidak akan tercemar oleh dosa kita. Sekali Roh Kudus masuk di dalam diri kita, itu tinggal selamanya. Amin. Saya ingin kita semua ngerti bahwa harus tahu posisi kita gitu loh. Posisi kita tuh di dalam Tuhan tuh kayak apa? Sudut pandang kita tuh terhadap diri kita tuh harus ngerti gitu loh. Dengan kacamata daripada Alkitab. Bahwa Allah sudah menebus, Allah sudah menyatakan kita sebagai orang yang kudus. Dan dia memandang kita sebagai orang kudus. Ya. Jadi jangan sok rendah diri yang palsu. Aku adalah manusia berdosa. Manusia seperti cacing. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan Tuhan. Jangan seperti itu. Karena itu masa lalu atau manusia lama. Kita adalah manusia yang dikuduskan oleh Allah. Kita adalah orang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan cengeng. Jangan punya kepalsuan dalam kerendahan diri. Tampilkan diri kita sebagai anak Allah. Amin. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu diberikan ke dalam diri manusia. Nah, kenapa dalam perjanjian lama itu Roh Tuhan tidak ada di dalam diri manusia, hanya menghinggapi, gitu loh. Kayak orang cuma nempel gitu ya, tapi tidak tinggal. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru orang yang percaya itu diberikan Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam diri kita. Kalau dalam bahasa Inggris itu from the belly, dari perut gitu loh. Ya, kita nggak tahu posisi di mana, tetapi ada dalam diri. Kenapa? Kenapa nggak di luar? Begini. Contoh, ini kacamata sama kuping saya. Mana yang nempel di badan saya? Kuping, ha? Kalau ini saya bisa lepas kacamata kan? Kalau kuping bisa saya lepas gak? Karena nempel kan? Karena ada di dalam tubuh saya. Demikianlah Roh Kudus. Firman katakan tinggal di dalam diri kita. Artinya dia diam di dalam diri kita, dia gak akan keluar. Karena roh kita sama roh kita adalah Roh Kudus, itu menyatu. Itu ada dalam diri kita. Dan itu gak mungkin keluar. Karena ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa bersama-sama kalau nggak berada di dalam? Bagaimana kuping saya ada di tubuh saya kalau saya nggak mengatakan itu kuping bisa saya copotin gitu loh? Dia akan selalu, kuping saya akan selalu ada di badan saya, selalu, nggak mungkin nggak, kecuali saya potong. Nah, demikianlah firman Tuhan yang berkata Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita selamanya. Artinya apa? Dia itu tinggal di dalam diri kita, nggak mungkin pergi. Nah, nggak mungkin kecopotan gitu loh. Nggak mungkin lepas, nggak mungkin copot.
Itu selalu akan ada di dalam diri kita. Nah, inilah maksudnya menyertai kita selamanya. Tuhan beserta kita. Jadi saya balik lagi gini. Allah ingin dia berhubungan dengan manusia. Ketika ingin berhubungan manusia, problemnya manusia jadi berdosa. Nah, supaya dia bisa berhubungan dengan manusia, dia kudus, manusia dosa. Nggak mungkin manusia itu ketemu dengan Tuhan, pasti mati. Oleh karena itu, untuk bisa jadi berhubungan, manusia itu harus sama dulu sama Allah, yaitu kudus. Karena harus sama dulu dengan Allah, manusia mesti dikudusin. Nah, gimana dikudusinnya? Mesti ada korban, yaitu Yesus jadi korbannya. Nah, ketika orang itu percaya, dihapusinlah dosanya. Manusia jadi kudus. Makanya kita ini adalah bukan manusia berdosa lagi. Kita adalah orang kudus. Nah, ketika ketika orang itu percaya, dia memberikan namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah tinggal diam di dalam diri kita. Nah, dia itu tinggal di dalam karena di dalam nggak mungkin copot. Sama tadi seperti kuping saya nggak mungkin copot dari badan saya. Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita. Amin. Jadi dia ada di dalam diri kita. Nah, ini harus ketanam dalam diri. Apakah Roh Kudus masih menyertai gue ya? Apa Roh Kudus masih ada dalam diri gue ya? Karena gue kemarin ngelakuin itu. Apakah dia masih mau ya? Apakah dia masih mau dengerin gue ya? Apa segala macam gitu, negatif-negatif seperti itu. Dia nggak akan pernah ninggalin kita. Karena udah nyatu ke badan kita. Ngerti? Nah, itu maksudnya di sini katakan dia beserta kita. Dia Roh Kudus katakan juga dia menyertai kita selamanya. Sebab ketika kita mati, roh kita yang kudus itu yang diangkat. Jadi roh manusia tadi kan kita punya cuman roh manusia, kemudian masuk percaya jadi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kan jadi satu, bukan dua lagi tapi satu. Nah, karena ini udah kudus, dia bawa ke surga, Tuhan angkat. Nah, dia yang nggak misah gitu loh. Ketika sampai di atas, sampai surga, kemudian dia pisah. Roh Kudus bisa lagi, manusia bisa pisah lagi. Kagak, itu udah nyatu, total. Jadi yang diangkat nanti ketika kita mati itu adalah Roh Kudusnya kita yang menyatu dengan roh kita. Itu dikatakan selamanya. Gak mungkin lepas. Jadi selamanya ya selama-lamanya. Selama itu jutaan miliar tahun gitu loh. Ya selamanya gak ada batasan waktunya. Itu tujuannya apa? Allah itu kekal. Dia pengen manusia itu bersifat kekal seperti dia. Di bumi kita hidup cuma berapa puluh tahun aja. Tetapi ketika orang percaya sama Tuhan itu kekal. Yang masuk neraka pun tuh kekal. Nggak ada peduli berapa tahunnya. Itulah tujuan Allah, ingin supaya orang percaya sama Kristus itu rohnya itu kembali kepada dia. Bukan kembali ke neraka. Tapi ke dia. Itu maksudnya Allah beserta kita. Roh Kudus menyertai kita selamanya. Karena memang gak mungkin lepas. Ngerti gak? Jadi Roh Kudus tuh gak akan pernah lepas dari hidup kita. Kecuali kita nyangkal Yesus. Baru dilepas. Dengan ya pindah agama, dengan kemudian saya lepaskan. Kemudian dia gabung dengan agama itu dengan melakukan ritual, melakukan sumpah, perkataan. Itu otomatis akan lepas. Karena dia sudah melepaskan diri. Tetapi selama kita tidak menyangkal Tuhan, kita akan masuk ke surga. Itulah yang terpenting. Amin. Ngerti ya? Nah, tetapi
itu bukan bicara tinggal diam di dalam diri manusia, itu bukan bicara cuma mati masuk surga, bukan. Tetapi di sini bahwa kita ini Allah tinggal beserta kita. Selama kita tinggal di bumi, Allah selalu beserta dengan kita. Allah selalu nemenin kita. Allah selalu mendampingi, mengiringi bersama-sama dengan kita. Jadi gini, di dalam diri kita, ya, ini ada Allah. Makanya kita disebut anak Allah. Kita ini jenisnya bukan jenis manusia biasa lagi. Kalau kita sadar, kita ini bukan manusia biasa lagi. Kita ini jenisnya Allah, anak Allah. Level kita adalah anak Allah, bukan level kita anak manusia. Dengan manusia umumnya, sebetulnya kalau kita ngerti, kita ini anak Allah. Firman Tuhan yang mengatakan atau saya mengatakan? 1 Yohanes 1 itu kan yang mengatakan kita adalah anak Allah. Dijadikan anak Allah. Jadi kita ini jenisnya adalah anak Allah. Nah kalau jenis kita anak Allah, sadarlah bahwa kita ini punya power. Sadarlah bahwa kita ini beda gitu loh. Kita tidak sama seperti orang dunia. Orang dunia takut masalah dunia dengan COVID, dengan ekonominya. Kita juga ikut-ikutan takut sama COVID, ikut-ikutan takut dengan ekonomi. Semuanya jadi semuanya sama seperti orang umumnya. Kita tidak tahu bahwa posisi kita di dalam Kristus seperti apa. Kita malah persis sama ngikutin dengan pola ketakutan yang ada di luar. Karena kita tidak tahu bahwa ada Allah di dalam diri kita. Inilah kenapa saya harus mengingatkan diri saya. Saya memanggil anak saya Manuel. Untuk selalu saya diingatkan. Allah selalu ada bersamamu dalam keadaan susah ini. Allah selalu ada. Allah besertamu. Karena saya memang butuh untuk selalu dalam keadaan susah begitu. Saya kan laki-laki gitu loh. Ada tanggung jawab. Itu berat gitu loh. Kalau ya tahulah laki-laki gitu loh. Harus mencukupi kebutuhan gitu loh. Jadi membuat saya saya tahu diri dan saya nggak ada duit, nggak punya, nggak jelas hidupnya. Mau gak mau saya harus nguatin diri saya sendiri. Makanya langsung terbesit dalam pikiran saya. Gue akan panggil anak gue ini Manuel. Jadi supaya setiap gue lagi takut, gue lagi panggil anak gue. Gue jadi ingat Tuhan besertaku. Tuhan ada bersama-samaku dalam keadaan susah. Karena Allah selalu bersama dengan kita di dalam diri kita. Problemnya banyak orang Kristen enggak sadar. Kita merayakan Natal ini supaya kita disadarin lagi. Bahwa Allah itu beserta dengan kita. Amin. Tujuan Allah mengirim Yesus. Dia ingin kita tuh diberikan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus diberikan, dia ingin kita nih sadar. Allah ini beserta ada di dalam diri gua ini. Selalu nyertai. Amin. Dalam keadaan seperti COVID lah, dalam keadaan apapun juga, Allah tetap beserta dengan kita. Amin. Jadi gini. Roh Kudus itulah sebagai penolong kita untuk menyertai kita selama di bumi ini. Nah inilah harus kita sadari, saya ini punya Roh Kudus.
Saya ini punya Tuhan yang ada di dalam diri saya. Saya akui, saya sendiri mesti ngomongin. Saya tuh tiap hari nyadarin diri sendiri. Gue punya Roh Kudus. Allah beserta dengan aku. Gue pasti bisa. Gue punya Roh Kudus yang akan tuntun, yang akan mimpin, yang akan nolong. Itu yang harus kita sadarin tiap hari. Kita memang bisa melakukan kesalahan. Tetapi kita harus bisa menyadari bahwa Roh Kudus itu dalam diri kita yang akan nuntun kita lagi di jalan yang benar. Jadi hari ini saya ingin kita katakan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, ini masih berlaku sampai sekarang. Ketika Allah ngomong melalui malaikat kepada si Yusuf ini, ya, atau melalui firman-Nya, dikatakan bahwa Allah beserta kita, Allah selalu menyertai kita bahkan sampai tua sekalipun. Allah tetap beserta dengan kita. Amin. Coba kita buka Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu. Tahu lagunya? Nggak ada yang tahu. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan menyelamatkanmu. Amin. Itulah Allah beserta dengan kita sampai putih rambut kita. Oh, seperti Yadi rambutnya udah putih semua. Saya gak ada putih, cuma saya semir. Jadi Allah gini loh. Tadi saya tanya gini, Tuhan, kelihatannya klise ngomongnya Allah beserta kita. Semua orang juga tak tahu lah arti kata Immanuel, Allah beserta kita. Tapi Tuhan nyeletuk dalam hati saya. Iya, mereka sudah tahu, tapi tidak menghidupinya. Tidak hidup di dalam firman itu. Maksudnya apa? Khawatir, takut, bingung. Itu yang terjadi. Bukan percaya bahwa Allah besertanya. Bahwa Allah selalu ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Itu selalu akan nuntun kita, nolong kita, menyertai kita. Itu yang Tuhan ingin ingatkan sama kita. Amin. Di hari Natal ini supaya kita tahu sadar. Bahwa Allah menyertai suami kita, istri kita, anak-anak kita, kerjaan kita, uang kita, apalagi mak kita, gitu kan. Nih, mertua saya 82. Naik sampai lantai 3. Kalau Yadi naiknya enggak dengan bersusah payah. Itu mertua saya juga berdua. Mertua perempuan saya juga. Berapa mak? 78 ya? 79. Mereka sehat-sehat. Percayalah bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Jadi Tuhan ingin menggaungkan kembali kepada kita di perayaan Natal ini.
Tuhan beserta dengan kita. Di dalam segala kondisi kita, Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Ini pun juga ngomong ke saya. Saya masih ada tanggungan tuh, anak 2 masih kuliah. Si Kael mau ambil lagi S2. Saya pikir mau udah selesai. Ya, gini loh ya, namanya kita orang tua, kita kan berusaha memberikan terbaik dan kita butuh yang namanya keuangan. Gak mungkin kita gak kepikiran. Tetapi tinggal kita yang memutuskannya. Kita mikirin terus dengan khawatir atau kita mempercayakan kepada Tuhan. Kan firman Allah katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita manusia pasti punya khawatir. Cuman tinggal kekuatan itu menguasai kita atau kita serahin sama Tuhan. Tinggal pilihan di situ aja. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Roh Kudus beserta dengan kita, Dia akan tolong kita, ya kita tidak akan menjadi khawatir. Jadi menyerahkan segala kekhawatiran, segala yang kita lagi pikirkan, itu diserahin. Makanya betulnya orang yang sehat adalah orang, yang maksudnya orang yang tidak punya penyakitan adalah orang yang tidak punya khawatir. Yang hidupnya tenang aja, damai. Dalam segi kedokteran pun juga ngomong yang sama. Banyak orang bisa mati muda ya karena memang hidupnya stres, tertekan, khawatir, takut mulu. Apalagi COVID lagi nih, Omikron. Ntar lagi nanti apa lagi lah. Makroni kali. Popcorn. Mau dibilang apa? Kita nggak bisa hidup di dalam ketakutan karena begitu banyak jenis-jenis mutasi daripada virus. Tapi bukan kita meremehkan. Yang saya maksud gini, kita harus tahu lah dalam diri kita ini punya kuasa. Kita ada anak Allah. Kita bukan hidup di dalam ketakutan yang persis sama orang dunia. Tapi kita harus punya kekuatan. Percaya bahwa Allah selalu bersama denganku. Amin. Apapun yang terjadi, Allah tetap menyertaiku. Walaupun saya salah. Walaupun saya melakukan kesalahan, pokoknya Allah gak pernah ninggalin saya. Amin. Itu sesuatu yang harus kita pegang. Tuhan tidak pernah ninggalin saya. Walaupun saya tahu saya melakukan kesalahan atau dosa. Maka saya selalu ingat. Ketika ya dulu saya, ini yang diingetin, ya saya ingatlah pikiran saya bahwa ketika saya kehilangan duit, saya bilang, "Ma, duit saya hilang." Berapa? Yaudah nih mama gantiin. Mama saya gak ngomelin saya. Itulah karakter Allah. Allah ingin kita, Dia akan balikin apapun juga kesalahan-kesalahan kita. Yang penting kita itu bukan menjadi seorang pembangkang. Kita tetap percaya kepada Allah. Amin. Allah beserta dengan kita. Ini temanya hari ini. Ini akhir tahun. Minggu depan kita tidak ada kebaktian. Jadi minggu depannya lagi. Tanggal 9 ya. Kita ngerayain langsung ulang tahun Mahanaim. Jadi minggu depan kita libur. Nah jadi inilah akhir tahun, kebaktian kita di akhir tahun juga. Saya ingin katakan bahwa Allah itu selalu beserta dengan kita. Mungkin tahun inilah tahun yang gak enak. Saya pun mengalami hal yang sangat-sangat tidak enak. Tapi kalau saya melihat kilas balik, semua kekhawatiran saya, ketakutan saya itu sebetulnya terjawab. Maksudnya ya terjawab, terselesaikan apa yang jadi masalah saya.
Jadi tahun depan saya percaya saya akan lebih baik. Amin. Berharap buat percaya kita akan lebih baik. Kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan tahun ini. Tapi tahun depan kita akan menjadi lebih baik karena kita sudah belajar dari semua kesalahan yang kita alami. Kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Lupakan apa yang pada tahun ini. Karena kita tidak bisa merubahnya. Tapi belajarlah dari apa yang telah terjadi. Tuhan beserta kita. Amin. Percaya? God with us. Itu. Ngomong ke dalam diri kita. Tuhan besertaku. Ayo ngomong. Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Oke ya. Musik.